bukan al-asasi. Ada yang mengatakan al-asasi, ada yang al-asas. Atau bayan. Seperti al-lughatul al-lughatul hadaf itu tidak bisa betul-betul pilih, bukan. Al-lughatul hadaf. Al-hadaf itu atof bayan. Bahasa yang menjadi tujuan yang ditarget. Bahasa yang bahasa ibu, bukan bahasanya ibu, bukan. Inilah yang menjadi faktor, ya, faktor utama yang mendorong terjadinya pemikiran-pemikiran baru di abad modern, pada ya apa namanya, di masa-masa yang berikutnya, menjadi faktor penentu di dalam menentukan apa masar itu, track, Arabnya masar itu track, tempat jalan itu masar, yang menentukan jalan perjalanan studi wa falsafati manhajiyah dan filosofis metodologi kajian kebahasaan. Falaqad nasa'at dirasatul lughatil arabiyyatil fusha ilajan li dhahiratin kana yuksha minha ala lugha wa ala al-Qur'an wa yallati samauha buyu al-lahan. Kemudian muncul studi bahasa Arab fusha, ya, ilajan sebagai obat, ya, sebagai terapi bagi fenomena yang ditakutkan bahasa Arabnya Al-Quran itu nanti alahan, salah, terjadi kesalahan. Wahiyalati sama waguyu Allah nih, yang mereka namakan dengan beredarnya kesalahan-kesalahan dalam bidang berbahasa. Guyu itu apa? Intasaro. Apa intasaro itu? Tersebar. Menyebarkan itu ida'ah, broadcast. Ya, itu. Menyebarluaskan, broadcast. Wa ala raumi sekalipun demikian, ya. Min anna tasmiyata hadhihi dhahira al-madhkura la tusiru illa ilal khata' fi dhabti awaqidil kalimat bi adami i'ta'iha apa itu al-alamat al-irabiyah al-mulaimah as'uru bimailin jadid ila za'mi bi anal aqta' al-lughawiyah allati sa'at ala al-sinatil mawali wa asabat adwaha al-sinata ba'dil arab lam takun maksuratan ala hadan nu' min anwa'il akhta. Yang namanya alahan, kesalahan-kesalahan bahasa itu diintrodusir, introdusir itu dikenalkan atau dilokalisir kesalahan i'rab. Yang banyak itu kesalahan i'rab, AIU, salah AIU nih. La tusiru illa ilal khata' fi dhabti awakhiril kalimat, ya. Jadi yang namanya alahan pada waktu itu kebanyakan itu konsentrasinya kepada kesalahan i'rab, AIU, fi dhabti awakhiril kalimat bi adami i'ta'iha. Karena apa? Karena bahasa Arab itu tidak diberi tanda-tanda i'rab yang sesuai. Tulisannya gondol, enggak masalah. As'uru bimin sadid ila zakmi, tapi saya merasa, ya, sangat cenderung sekali untuk mengakui bahwa ila zakmi bi anal aqta al-lughawiyah allati sa'at ala aslinatil mawali wa asabat adwa al-sinata ba'dil arab lam takun maksuratan ala hadha nu' min anwa'il aqta. Sebetulnya kesalahannya, ini pendapatnya Imam Hasan, saya merasa sangat cenderung bahwa kesalahan itu tidak saja pada i'rab. Al-aqta al-lughawi al-tisa'at ala al-sinatil mawali, apa sa'a itu? Isa'ah, kesebar.
Zaat sama dengan zaat. Karena hampir mirip suaranya maka maknanya mirip. Sya'a dengan zaat. Yaitu kesalahan-kesalahan yang menimpa pada lesan al-mawali. Apa mawali itu? Maula. Para budak-budak. Orang-orang bawahan. Kasta-kasta sudra. Wa asobat adwaha. Apa adwa itu? Menular. Tularannya. Amradun mu'diyah. Itu penyakit menular. Adwaha di mana penularan ini menimpa banyak orang Arab. Al-sinata ba'dil Arab. Lam takun maksuratan ala hadha nu' min anwa'il akhta. Itu tidak terbatas pada kesalahan-kesalahan i'rab aja. Fa akbaru dhann anna hadzal ladzi samauhu lahnan kana yasduku ala akhta sautiyah kalladzi yusiru ilaihi maghza tasmiyatil lughatil arabiyyatil fusqa lughatan dhat. Tajam sekali kamu masanya. Ada besar kemungkinannya mengapa kesalahan ini ya dinamakan alahan. Fa akbaru dhann anna hadzal ladzi samauhu lahnan. Ya. Apa sih lahan itu? Alahan itu suara musik itu, aransemen itu bahasa Arabnya alhan. Al-alhan, wadu al-alhan diaransemen oleh wadu al-alhan. Jadi hubungannya dengan kesalahan suara itu lahan. Dari lahana yalhan huwa yalhanu, salah pengucapan. Ada kemungkinan yang mereka namakan lahan itu bisa menimpa kesalahan suara ala yasduku ala akhta'in sautiyah kalladzi yusiru ilai maghza tasmiyatil lughatil arabiyyatil fusqa lughatud dhat. Mengapa kok bahasa Arab ini dikatakan lughatud dhat? Jadi karena kesalahan suara. Karena yang sulit untuk mengucapkan suara itu adalah suara dhat. Sehingga Nabi bilang bahwa ana afsahuman natoko bidhat. Maka menjadi lughatud dhat. Makanya dikatakan lughatud dhat itu mengisyaratkan bahwa kesalahan itu banyaknya dalam pengucapan, kefasihan. Makanya dinamakan al-arabiyatul fusqa. Jadi perkataan lughatud dhat itu mengisyaratkan bahwa kesalahan itu ada pada suara kebanyakan. Makanya dikatakan lughatud dhat. Wa yafsiluhu wa yufassiluhu. Kalau fassala yufassil itu memerinci. Ditafsir, diperinci oleh apa yang diriwayatkan oleh Nawadir al-Mawali. Cerita-cerita anekdot. Nawadir itu anekdot dari orang-orang budak-budak. Ka'abi Ato As-Sanadi, seperti Abi Nato As-Sanadi dalam kitab Al-Aghani ya. Al-Aghani. Buku Al-Aghani itu sak mene lho. Syair-syair do. Wa Sa'ad Az-Zandakhani dalam kitabnya Al-Fihrasat wa ghairuhuma kama kana yasduku al-khata' as-sarfi alladhi yatamathal fi takhrifi bin yati sirah au fil ilhaq au ziyadah. Jadi alahan itu tidak saja pada suara, dan ini dimanifestasikan bahasa Arab sebagai lughatud dhat. Begitu juga kesalahan itu bisa juga kesalahan sirah, sarfi, al-khata'us sarfi. Alladhi yatamathal itu berubah. Yang berupa perubahan tahrif itu distorsi. Bahasa Arabnya distorsi itu apa? Al-inhiraf, perubahan. Tahrif itu merubah sirah. Fil ilhaq, kayak al-ilhaq itu ya yang menempel seperti awalan, akhiran, alif nun, alif lam, ingkotoa, alif dan nun itu ilhaq. Atau ziyadah, katakan zawaid, mala'a menjadi imtala'a, itu ziyadah. Atau juga kesalahan itu adalah kesalahan nahwu,
Walal khotoin nahwi alladzi kana yata'adda majalal alama li rabiya ahyanan ila majalatir rutbah wal mutabaqah wa ghairuha. Jadi alahan itu bisa pertama banyakkan pengucapan, kedua sorof, ketiga bisa juga nahwu. Nah, kalau nahwu itu bisa menjangkau yata'adda majalal alama li rabiya i'rabnya. Ahyanan ila majali rutbah, tidak saja pada i'rabnya tapi juga tertibnya. Wal mutabaqah, mutabaqah itu penyesuaian mubtada khabar atau mufrad muannas mudzakarnya. Wa al khata' al mu'jami, bisa juga kesalahan itu kesalahan makna mufradat. Alladzi yabdu fi ikhtiyari kalimatin ajnabiyyah duna kalimatin arabiyyah fil makna nafsihi, yaitu ketika si pembicara nampak dia memilih kalimat kata-kata yang asing, ya, bukan kata Arab padahal maknanya sama. Wayas duku ala jami'i hadil anwa, bisa juga lahan itu kesalahan itu mencakup ini semuanya. Minal khata' ana akhta'un fil mabna awalan wa akhiran walau addat fi nihaya ila khata'in fil makna. Bentuknya kesalahan dalam bentuk yang pada akhirnya nanti juga merembes pada kesalahan dalam makna. Lam yakun natijata khata'in fil qasdi, di mana kesalahan ini tidak disengaja, merupakan hasil kesengajaan. Wa min huna ittasamat ad-dirasatul lughawiyyah al-arabiyyah bisimatil ittijah ilal makna mabna asasan walam yakun qasduha ilal makna illa tab'an lidzalika wa ala istihya wa khina qamat dirasatu ilmil ma'ani fi marhalatin mutaakhirah an dzalika fi tarikh tsaqafa al-arabiyyah kanat tala'iul qaul fi hadhihi dirasa kama kanat fi bidayati dirasati nahwi min qabliha tanawulan lil mabna al musta'mal ala mustawal jumlah lakin la ala mustawal juz at-takhlili kama fi sarfi wala ala mustawa al-bab al-mufrad kama fi nahwi wa min huna ra'ayna Abdul Qahir fi dalail ijaz yatakallam fi nazm wal bina' wa tartib wa ta'liq wa kulluha umurun tattasilu bit taraqib aktsar mimma tattasilu bil ma'ani al-mufrada. Nah, ini mari menurut ini wasanu hawil lagi mengapa buku ini dikarang nanti sebentar lagi. Wa min hadza ittasamat. Apa ittasamat itu? Dari kata-kata wasama yasimu. Dari wasama yasimu ismun atau simatun. Wa ada yaidu idatan. Wasama yasimu misalnya. Jadi ditandai, ittasamat itu ditandai. Ditandai wasama. Mala'a mengisi, kalau diisi imtala'a. Jadi mutawa. Wasama yasimu menandai. Iutasama asalnya iutasama. Kemudian dapat asimilasi menjadi ittasama. Jadi ditandai mutawa. Nah, studi kebahasaan Arab ya, itu ditandai dengan tanda aliran mabna asasan. Dari bentuk dahulu. Tidak kepada makna dulu, tapi pada bentuknya dulu. Asasan. Mengapa kok mansub juga asasan? Fil asasi. Lughatan, fil lughah. Walam yakun qasdu ilal makna illa tab'an lidzalika wa ala istihya. Pertama itu bukan mencari makna dalam kajian kebahasaan itu, tapi kepada bentuknya dahulu. Aduh. Kemudian menuju ke makna itu sebagai ikutan. Kemudian sebagai ikutan, makna itu hanya sebagai ikutan, tidak sentral. Nah ini nanti dibalik oleh Tamam Hasan itu. Makanya studinya namakan al-Arabiyyah makna wa mabna. Makna dulu, bukan mabna, tapi makna dulu. Baru cari mabnanya. Nanti apa mabna makna saya jelaskan nanti.
Jadi studi kebahasaan itu dari bentuk dulu, baru makna. Walam yakun qasduha ilal makna. Studi kebahasaan itu bukan maknanya dulu baru ke bentuk, tidak. Ila tabaan lidzalika ala istiqya. Dengan malu-malu mengikutkan, dengan malu-malu bahasanya. Dengan malu-malu ala istiqya, dengan malu-malu ya, studi dengan maknanya itu diikutkan ke mabena, tidak sebaliknya. Makna dulu baru ke mabena. Wa khina qamat dirasatun Wakina qomat dirasa ilmu ma'ani fil marhatil mutaakhirah. Nah ini coba ilmu ma'ani. Berarti ini makna. Fi marhalatil mutaakhirah andalika fi tariqis thaqafah al-arabiyyah kanat tola'i al-qawli fi hadith dirasa. Itu menjadi pelopor. Itu menjadi pelopor, menjadi pembuka jalan tola'i al-qawli. Kemudian studi ilmu ma'ani itu sebagai mulai perhatian itu pada makna, tidak pada mabna. Fi marhalatin mutaakhirah itu pun dalam fase terakhir. Andalika fi tarikh thaqafah al-arabiyyah, dalam sejarah intelektual Arab. Kanat tola'i al-qaul. Nah, ilmu ma'ani inilah menjadi pembuka jalan bagi mulainya pembahasan itu diarahkan kepada makna. Makna di sini ya makna fungsional. Fi hadhihi dirasa kama kanat fi bidayati dirasatin nahwi min qabliha tanawulan lil mabna al musta'mal ala mustawa al jumlah lakin ala mustawa al juz' at-tahlili kama fi sarfi. Sebagaimana dalam nahwu juga sebelumnya itu dimulai dari bentuk dulu, dari i'rabnya dulu. Al-musta'mal ala mustawal jumlah. Lakinlah ala mustawal juz' at-takhlili. Tidak dari yang terkecil dulu. Kama fi sarfi wala ala mustawal babil mufrad kama fi nahwi. Nah, kalau nahwu berangkatnya dari bab mufrad. Bab fi'il, bab fa'il, bab maf'ul, bab tamyiz itu bab namanya. Wa min huna ra'aina Abdul Qahir makanya wa min huna ra'aina Abdul Qahir fi daril ijaz yatakalam fi nazm wal bina wa tartib wa taqlid. Ini Imam Hasan terpengaruh dengan Abdul Qahir ini. Nazm kemudian bina, nanti saya jelaskan sudah balik ya kurang. Nazm, bina, tartib, taklid. Wa kulluha umurun tattasilu bit taraqib aktsar mimma tattasilu bil ma'ani al mufrada. Ya. Terus oke ya. Nah, apa yang digagas oleh Abdul Qadir Al-Jurjani itu pun juga berangkatnya dari mabna, nazam, bina, tartib, lalu taklid. Wa kulluha umurun tattasilu bit taraqib aktsar mimma tattasilu bil ma'ani al mufrada. Itu apa yang digagas oleh Abdul Qadir Al-Jurjani dalam 4 hal nazam, bina, tartib, taklid ini banyak berhubungan dengan struktur daripada bertautan dengan ma'ani al mufrada, makna mufradat itu. Wasanuhawil fi mayali, ini usahanya untuk meluruskan nanti dalam pasan. Wasanuhawil, apa khawala yuhawil itu berusaha. Wa nuhawilu fi mayali an-nandur an kasabin fi tabi'i manhajin nuha wa fi tabi'i manhajil balawiyin linarasilata kullin minhuma bil akhar. Tuma nandur min ba'du fi silatihima bimanhajil mu'jamiyyin ijmalan linasila min wara'i kulli dzalika ila taqwim ad-dirasatil arabiyyah min haitsu salahiyatiha lil kasfi anil makna. Nah, ini hal-hal yang berikut ini yang akan diterangkan oleh Imam Hasan. Dia ingin mengupas secara mendalam an-kasabin, bahasa Arabnya ini, secara mendalam dan secara istilah sekarang itu komprehensif, menyeluruh, an-kasabin. Itu bahasa Arabnya an-kasabin,
secara menyeluruh. Oleh karena itulah berikut ini kami melihat secara menyeluruh ya karakteristik metodologi orang ahli nahwu ya dan metodologi orang-orang ahli balaghah. Linaro silata kulli minhum bil akhar, untuk melihat apa hubungan orang ahli nahwu dengan ahli balaghah. Kemudian kami melihat urusannya dengan mu'jam, manhajul mu'jamiyin ijmalan secara global. Linasila min wara'i kulli dzalika ila taqwim ad-dirasatul arabiyah. Untuk apa dilakukan itu? Untuk mengevaluir takwim, mengevaluasi studi yang dilakukan dalam bahasa Arab min haitsu salahiyati lil kasf anil makna, dari segi, dari perspektif bisa tidaknya untuk menyingkap makna. Jadi makna itu sentral di nahwunya Tamam Hasan ini, di mana sebelumnya itu makna itu diabaikan, penting bentuk, makna diabaikan. Mengapa? Karena Tamam Hasan itu muridnya John Ford. John Ford itu muridnya Malinowski. Dan John Ford inilah penemu teori kebahasaan context of situation. Kalau berbicara tentang context of situation itu berarti makna. Maka yang sebelumnya itu makna tidak mendapatkan tempat, di periodenya Tamam Hasan ini makna mempunyai peran yang begitu besar. Makanya bukunya dinamakan Al-Arabiyah Maknaha wa Mabna. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Lalu bagaimana? Ini ngeritik nahwu Arab dulu nih. Yang mukaddimah. Kemudian jalan keluarnya bagaimana?